Oke, selamat malam teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Purbakunjara dari klikos.com dalam acara malam hari ini. Klik Webinar menghadirkan topiknya yaitu tentang Search Engine Optimization. Ya, topik ini merupakan topik yang sangat abadi dan dibutuhkan oleh banyak orang, terutama untuk pelaku bisnis online ya. Nah, kali ini kita menghadirkan salah satu master trainer SEO yang sudah cukup terkenal, namanya Pak Isparmo, dan beliau akan berbagi banyak hal, mulai dari hal dasar, riset dasar, sampai nanti di analitiknya. Oke, silakan Pak Isparmo. Baik, terima kasih Mas Alba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan pada malam ini kita akan berdiskusi lebih tepatnya lah ya mengenai search engine optimization untuk meningkatkan penjualan online. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Isparmo. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa ngecek web saya, blog saya di isparmo.web.id, Facebook saya di isparmo.facebook.com/isparmo. Selama ini memang aktivitas saya di bidang penjualan gitu ya, yang menggunakan internet marketing ya, terutama menggunakan sarana-sarana online seperti website, fanpage, Facebook, YouTube yang dioptimasi agar masuk. Jadi perkenalan singkat dari saya mungkin itu. Saya tinggal di Tangerang, ya di Tangerang, Banten. Aktivitas sehari-hari saya di Jakarta. Mungkin bagi rekan-rekan yang ada di Jakarta dan sekitarnya sudah pernah ikut pelatihan saya, workshop saya. Terakhir saya mengadakan di Jakarta 15-16 November kemarin, membahas mengenai SEO secara manual dan software. Baik, itu mungkin perkenalan singkatnya, Mas Purba. Apakah langsung dimulai? Iya, silakan. Iya. Baik, kalau gitu. Saya akan langsung memulai saja untuk menyingkat waktu ya, karena kita hanya waktunya 1 jam tepatnya untuk presentasi. Nah, ini adalah tema kita pada malam hari ini, ya, jurus jitu masuk halaman 1 Google untuk melipat gandakan penjualan online. Jadi kita akan berbicara mengenai dasar-dasar SEO lebih tepatnya ya. Kita tidak bisa terlalu panjang gitu ya untuk berdiskusi mengenai SEO ini, tapi kita coba optimalkan. Baik, ini blog saya isparmo.web.id. Silakan rekan-rekan barangkali mau kenal saya. Biasanya saya sharing ya, walaupun sekarang tidak terlalu sering mengupdate isi blog ya. Kemudian ini adalah Facebook saya, facebook.com/isparmo. Ini fanpage saya ya, pembicara internet marketing titik SEO. Resume materi pada malam hari ini adalah yang pertama, pengertian mengenai SEO. Kemudian mengapa belajar SEO? Apa sih motivasi kita, mengapa kita harus belajar SEO? Apa pentingnya? Kemudian yang ketiga, penerapan SEO. Saya akan rangkum 4 jurus itu, atau 4 langkah saja, 4 langkah sederhana. Yaitu riset keyword, kemudian on-page SEO, kemudian link building, evaluation atau evaluasi, dan yang keempat nanti kita akan berdiskusi atau tanya jawab. Baik, langsung saja kita satu persatu kita coba kupas materi diskusi mengenai SEO malam hari ini. Yang pertama mengenai pengertian SEO. Apa sih SEO itu? Optimasi ya, dalam bahasa Indonesianya SEO itu masih, yaitu ketika orang mencari sesuatu menggunakan kata tertentu di Google, ya, biasa kita sebut sebagai keyword, ya. Kemudian akan memperlihatkan hasil pencarian ya, 10 hasil pertama di halaman 1. Itulah yang kita anggap bahwa hasil-hasil yang ada di halaman 1 itulah yang telah dilakukan penggunaan teknik-teknik SEO atau search engine optimization atau optimasi ya. Ya, ini contohnya. Ini adalah web jualan saya ya.
yang saya kejar menggunakan kata kunci jual geotekstil. Ini hasil ya, hasil yang saya tes sore ini. Moga-moga malam ini tidak ada perubahan lagi. Ini masuk halaman 1 Google menggunakan browser Mozilla Firefox. Barangkali kalau menggunakan browser lain seperti Chrome maupun IE, hasilnya akan sedikit berbeda. Ya, di peringkangannya ini akan sedikit berbeda. Tapi biasanya perbedaannya pun tidak terlalu mencolok ya. Mungkin sama-sama di halaman 1 hanya beda ranking. Jadi halaman 1 Google.com juga beda lagi hasilnya. Karena masing-masing browser itu menggunakan IP Google yang berbeda-beda ya. Jadi ini contohnya bahwa web-web yang ada di halaman 1, terutama mungkin urutan 3 besar atau 5 besar, itu adalah web-web atau hasil-hasil yang teroptimasi. Karena pada kasus ini adalah ada di urutan 1, 2, 3, 4, 5 web punya saya dan 1 YouTube saya masuk di halaman 1 Google. Begitu, itu adalah contoh bahwa ini web-web yang atau sarana-sarana online yang teroptimasi. Ya. Kemudian motivasinya mengapa sih kita harus belajar SEO? Alasannya apa? Kenapa begitu? Jadi perumpamaan atau analoginya begitu ya. Analoginya bahwa website ditambah SEO itu seolah-olah kita itu berjualan di mall yang rame, berjualan di pasar yang rame. Ya, jadi SEO itu mendatangkan pengunjung. Begitu ya, mendatangkan pengunjung yang tertarget. Sangat tersegmen lah istilahnya ya, karena memang ketika orang mencari sesuatu di Google begitu, maka akan diarahkan langsung ke web yang teroptimasi. Itu kan berarti apa yang dicari orang kemudian diarahkan kepada sesuatu yang memang relevan dengan pencarian tersebut. Ya. Jadi seolah-olah kita punya kios, kita punya ruko di suatu kawasan pasar yang ramai pengunjung begitu. Jadi semakin besar pengunjung, maka kan kemungkinan terjadi transaksi kan semakin besar. Ya, anggaplah ada yang ngomong bahwa perbandingannya itu 1:10. Artinya ketika ada 10 pengunjung, calon konsumen mengunjungi web kita gitu ya, maka paling nggak 1 orang itu transaksi. Ya, otomatis semakin besar pengunjung akan semakin besar terjadinya transaksi juga. Begitu. Sebaliknya, ketika satu website tanpa SEO, gitu ya seperti kita bikin pasar di tempat yang sepi. Ya, dalam hal ini contoh ekstrimnya adalah di kuburan. Ya, macam ekstrim seperti itu. Betapapun bagusnya website itu, tetapi tidak masuk ke halaman pencarian, tidak masuk ke halaman 1 Google, begitu ya. Ya hampir nggak ada artinya gitu ya. Hanya sekedar istilahnya sekedar oh ya punya toko lah gitu, punya website gitu ya, tanpa ada pengunjung begitu. Itu yang pertama ya. Jadi SEO itu bisa memperbesar terjadinya kemungkinan transaksi. Kemudian yang berikutnya, alasan berikutnya mengapa kita belajar SEO adalah fakta internet. Ya, fakta data-data dari pengguna internet di Indonesia, bahwa ada hampir 250 juta penduduk ya, di Indonesia. Nah, 55 juta pengguna internet ya, jadi lebih dari 20% ya penggunanya itu 5 juta pengguna internet. Ini artinya apa? Kita bisa dapat pasar 10%-nya saja, 10%-nya dari 55 juta itu kan 5,5 juta. Ya, artinya potensi pasar di Indonesia itu sangat besar, ya, untuk berjualan online, untuk dijadikan target sasaran untuk berjualan online. Kemudian dari 55 juta pengguna internet itu 51 jutanya adalah pengguna Facebook, ya. Jadi sekarang kan handphone juga udah semakin murah gitu ya. Handphone Android itu di bawah 1 juta juga udah
udah bisa internetan, dan aktivitas itu semakin meninggi ya. Aktivitas berinternetan itu semakin meninggi dengan semakin murahnya koneksi internet. Sekarang koneksi internet menggunakan handphone itu atau menggunakan modem itu kan ada yang mungkin unlimited cuma 30.000 satu bulan. Nah itu kan semakin murah ya, karena tingkat persaingan antar ISP, Internet Service Provider, penyedia internet itu makin ketat begitu ya. Jadi itu. Kemudian fakta internet berikutnya adalah ada pada tahun 2000 itu pengguna internet itu 2 juta. Ya. Kemudian naik secara drastis pada tahun 2012 ada 55 juta. Kemungkinan sekarang kan 2014 ini akan ada peningkatan yang drastis juga ya. Cuman memang datanya saya belum menemukan nih pengguna internet di tahun 2014. Jadi ada peningkatan 27,5 kali lipat gitu ya dengan rentang waktu 12 tahun. Ya, luar biasa peningkatannya. Nah, ini kan dan tren ini akan semakin naik gitu ya. Dengan tadi murahnya harga handphone terutama Android, kemudian murahnya koneksi internet ya akan semakin dan semakin meluasnya WiFi. Ya, banyak WiFi gratis yang bisa kita temukan di manapun ya, nggak hanya cuma di mall. Sekarang WiFi ID itu sudah ada di mana-mana dengan koneksi yang luar biasa cepat gitu ya. Tadi saya barusan ada semacam training mini gitu ya di sini di tempat saya di Tangerang, itu menggunakan IndiSchool WiFi ID. Itu saya tes speednya itu sampai itu luar biasa sebenarnya dan sangat murah. Hanya bayar Rp1.000 untuk internetan 24 jam. Begitu luar biasa sebenarnya peningkatan itu. Dan semakin ke sana nanti ada teknologi 4G, 4G yang bisa menjangkau radius ya, dari access point itu bisa menjangkau radius sampai 30 kilo. Jadi luar biasa ya. Semakin ke sini semakin murah internetan. Kemudian sekarang penerapan SEO ya. SEO, saya akan merangkumnya menjadi 4 langkah sederhana ya. Jadi mulai dari ROLE, role ya, dalam bahasa Inggris ini artinya aturan. Jadi jurus atau aturan di dalam SEO itu saya kelompokkan menjadi 4 ya. Jadi mulai dari R itu research ya. Research, kemudian O itu on page SEO, kemudian L link building atau kita bisa kenal backlink, kemudian E adalah evaluation. Ya, kita akan bahas satu-satu sekaligus mungkin langsung mempraktekannya gitu ya. Yang pertama research keyword ya, riset kata kunci ya, riset kata kunci. Nah, dasar dari research keyword ini, dasar berpikirnya adalah kita posisikan atau pencari informasi di Google. Ya, jadi kalau kita mau berjualan sesuatu, ya kita posisikan diri sebagai calon pembeli. Kalau misalnya kita mau berjualan apa ya, contohnya baju muslim. Nah, kira-kira ketika kita menghadapi Google, ya, ketika kita menggunakan Google, apa sih yang kita ketik? Begitu. Itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi pertama yang dilakukan adalah trial and error gitu. Kira-kira orang cari yang orang ketik di Google. Nah, itu cara dasar berpikirnya adalah begitu, melakukan riset menggunakan Google. Ya. Nah, alat-alat atau tools untuk melakukan riset yang disediakan oleh Google itu ada 3 paling enggak, ya. Google Suggestion, kemudian Google Keyword Planner, dan Google Trend. Nah, ketiga tools ini itu gratis ya, sampai saat ini masih gratis. Google masih berbaik hati ya.
memberikan tools-tools untuk melakukan riset. Padahal kalau kita melakukan riset secara manual itu mungkin biayanya puluhan juta begitu ya. Tapi dengan menggunakan Google kita bisa mendapatkan data secara akurat, valid, dan yang terpenting adalah gratis. Gitu ya. Google Suggestion itu yang paling sederhana ya. Tools riset yang paling sederhana adalah menggunakan Google Suggestion. Itu kita cukup membuka Google. Ya, kita akan menggunakan dua Google, yaitu google.com dan google.co.id. Ya, ini contoh, ini adalah contoh Google data dengan menggunakan Google Suggestion dengan kata kunci misalnya gula merah. Ya, kita mau jualan gula merah nih atau gula Jawa ya. Hasilnya agak sedikit berbeda dari google.com dan co.id. Kita langsung praktek saja. Kita akan buka Firefox gitu ya. Kita masuk ke google.com. Ini sudah masuk google.com, kemudian kita ketik, anggaplah kita belum tahu gitu ya, data yang disediakan Google itu apa begitu. Jadi jual gula merah. Nah, sebelum kita menekan enter ya, si Google itu akan memberikan suggest itu, memberikan saran nih. Misalnya kata kunci yang berhubungan dengan jual gula merah itu apa gitu berikutnya. Ya, ternyata ada kata kunci terusannya adalah gula merah tebu. Kemudian yang lainnya adalah gula merah bubuk. Artinya kata-kata ini itu dipakai orang untuk mencari informasi yang berkaitan dengan gula merah. Gitu. Jadi kata kunci jual gula merah, tebu, bubuk, kelapa, dan jari itu ini adalah kata kunci yang diketik orang di Google. Ya. Oke, kalau kita enter ya. Terus kita scroll ke bawah. Nah, di bagian paling bawah itu ya penelusuran yang berkaitan dengan gula merah. Ya, jadi ini kata kunci yang berkaitan, ya, related to gitu ya, biasa kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yaitu ada harga gula merah, beli gula merah, jual gula merah, kelapa, produk gula merah, ikan gula merah, gula kelapa, gula Jawa. Nah, ini kata-kata ini itu masih berhubungan dengan kita tadi adalah jual gula merah. Ya. Terus pertanyaannya, kenapa saya menggunakan kata jual? Oke, begini. Kalau kita menggunakan kata gula merah, ya, ini adalah kata dasar, kata benda, maka yang muncul itu belum tentu web-web atau sarana-sarana online yang berjualan gula merah. Contohnya, lihat yang halaman 1 ini urutan 1, gula aren. Ya. Jadi itu bukan web jualan gula merah. Yang kedua, kemudian berikutnya, pola hidup sehat.web.id. Ini ternyata juga website informasi mengenai cara hidup sehat, ya, manfaat gula merah untuk kesehatan. Nah, baru yang berikutnya, nah ini yang jualan. Nah, yang ini, yang Jawa Pos ini ternyata juga hanya masalah berita gula merah. MOK Zone juga berita. Ya, ini juga masih berita, ini tentang kesehatan. Tidak di 10 pertama yang jualan itu hanya ada penggunaan kata dasar ini biasanya memunculkan informasi yang sifatnya pengetahuan, gitu ya, informasi yang isinya referensi gitu. Ya. Tapi kalau kita menggunakan kata jual, ini yang kemudian muncul adalah ya website-website yang memang berjualan, ya, website-website yang berjualan gula merah. Kita bisa lihat tuh semuanya, ya, semuanya ini berjualan gula merah, gitu. Ya, ini artinya kata-kata jual itu adalah kata-kata
atau keyword, buying keyword istilahnya ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kata-kata yang digunakan untuk berjualan itu ya. Kemudian kata yang lain, keyword yang lain adalah harga. Ini juga biasanya isinya langsung mengarah kepada website-website yang jualan, ya, website-website yang jualan. Begitu. Nah, ini adalah riset kita yang pertama, yaitu penggunaan kata-kata suggestion, Google Suggestion. Ya, itu cara gampangnya seperti itu ya. Jadi mengetahui bahwa keyword itu ternyata memang dicari gitu di Google, ya, dipakai oleh orang di Google. Kemudian Google Suggestion yang berikutnya, kita menggunakan bantuan tools online.io. Ya, ini juga sarana gratisan yang kita bisa pakai. Sebelumnya saya menggunakan ubersuggest.org, ya, tapi saya pikir keyword tool.io ini lebih praktis begitu. Jadi ini sama, ini menghasilkan atau memberikan data Google Suggestion dari Google Suggestion. Jadi kita buka ya, keyword tool.io. Ya. Kalau di Ubersuggest kita masih harus memasukkan captcha gitu ya, image begitu. Nah ini tanpa harus memasuk co-id, kita pakai co-id karena target pangsa pasar kita di Indonesia. Kita ketik jual gula merah, ya. Maka dia akan memberikan keyword-keyword dari Google Suggestion sama Google Related Search gitu ya. Ini dia. Ya. Jual gula merah turunannya itu jual gula merah kelapa, jual gula merah tebu, jual gula merah cair, pupuk, nira, murah, Jakarta. Nah, ini adalah turunan-turunannya yang disarankan oleh Google gitu. Jual merah Surabaya, dari tebu di Bogor. Harga juga ternyata yang berhubungan ya, related juga. Ini berhubungan dengan tempat, lokasi di Lampung, Lumajang. Ya. Jadi dan data-data ini kita bisa copy. Ya, semuanya ada 92 keyword yang berhubungan dengan jual gula merah, teks copy. Kemudian kita buka Notepad, ya, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Nah, data-data ini kita simpan untuk keperluan optimasi ke My Dokumen misalnya, gitu ya. Kita kasih nama misalnya riset keyword jual gula merah. Nah, kita simpan. Nanti kita akan pakai untuk keperluan SEO berikutnya. Ya, ada 92. Ya, jual gula merah. Nah, itu menggunakan tools online yang bernama ini. Keyword. Jadi ini yang kita pakai. Ini biar kelihatan. Nah, ini yang kita pakai. keywordtools.io, ya, data-datanya. Berikutnya, nah, kita menggunakan Google Keyword Planner. Kalau tadi dari Google Suggestion ini, ya, Google Suggestion ini kita tidak tahu gitu ya, berapa kali kata itu diketik di Google, ya. Angkanya berapa banyak itu tidak ada. Tapi kalau menggunakan Google Keyword Planner kita bisa mengetahui itu berapa sih jumlahnya, ya, pencarian dalam 1 bulan, itu akan kelihatan.
ya, seperti ini. Ya. Nah, kita juga bisa melihat tren kata kunci itu di 11 bulan yang lalu, ya, 11 bulan yang lalu. Berapa grafiknya seperti apa naik itu ya. Untuk menggunakan Google Keyword Planner ini kita Gmail, ya. Gmail itu kan email miliknya Google ya, masih gratisan juga. Silahkan di gitar alamat ini susah-susah menghafalkan ini karena kita akan mudah lupa ya. Buru-buru alamat yang panjang sama orang 5 menit 2 menit juga udah lupa namanya siapa gitu. Jadi kita nggak usah menghafalkan alamat yang panjang ini, kita cukup search di Google saja. Yang kita cukup search di Google Keyword Planner gitu ya, kita search. Nah, ini adalah layanan Google Keyword Planner ya. Jadi tools yang ada di Google AdWords sebenarnya ya. Google AdWords itu Google untuk iklan ya, seperti FBX gitu lah ya. Jadi untuk iklan yang berbayar. Jadi di atas akan muncul tulisan Google AdWords ya. Ini adalah program periklanan Google. Nah, kita pakai tools yang ya untungnya sampai sekarang Google Keyword Tools ini masih di free kan ya, masih digratiskan ke gitu untuk melakukan riset ya. Dia hanya dikhususkan untuk pengguna Google AdWords yang sudah bertransaksi Google. Agak berat. Jadi seperti ini gambarannya Google Keyword Planner. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi misalnya saya search jual gula merah ya. Average monthly search ada 200. Semoga kelihatan ya di layar rekan-rekan sekalian. Ini ada angkanya nih. Jadi pencarian rata-rata dalam 1 bulan ada 260 pencarian. Ya, itu dalam 1 bulan. Artinya kalau dalam 1 hari kata kunci jual gula merah itu diketikkan di Google 260 dibagi 30 ya. Jadi ada berapa itu? Ada sekitar anggaplah kalau ini 300 dibagi 30 10 gitu ya, kurang lebih 8 sampai 10 pencarian ya dalam 1 hari gitu. Jadi masih cukup berpotensi untuk dioptimasi kata kunci ini ya, jual gula merah ya. Kemudian nah dari 260 rata-rata pencarian per bulan ini kita bisa lihat grafiknya ya. Jadi pada bulan Oktober pencariannya itu 200 lebih ya. Pada bulan-bulan tertentu, ini November, ini berarti Desember 2013 dia bahkan mencapai 400 pencarian dalam 1 bulan. Kemudian di bulan April Mei, itu ada lebih dari mungkin 500 ya, mendekati 500 pencarian dalam 1 bulan ya. Kemudian di bulan September itu juga tinggi pencariannya. Saya tidak tahu ya kenapa untuk kata kunci jual gula merah pada bulan-bulan ini jadi peningkatan pencarian. November, Desember, kemudian April, Mei, ya ini Mei,
kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, September di tahun 2014 juga ada peningkatan, ya. Mungkin ya, ini analisa sesaat saja bahwa di bulan-bulan ini barangkali pohon kelapa, ya, karena gula merah itu kan dibuat dari kelapa, ya, terjadi produksinya sedang tinggi-tingginya barangkali, ya, berkaitan dengan produksi gula itu sendiri, bukan berkaitan dengan permintaan, ya, bisa jadi seperti itu, karena nggak ada data resminya, ya, apakah misalnya pas bulan ini adalah banyak orang punya hajat, kita juga nggak tahu gitu, nggak ada data yang pasti gitu. Tapi yang jelas grafik ini masih naik, masih turun gitu, naik turun gitu, ya, artinya masih cukup berpotensi untuk dilakukan penjualan. Oke, saya kembali ke Chrome saya, moga-moga bisa dibuka. Nah, ini bisa, jadi seperti ini nih tools Google Keyword Planner, menunya. Jadi klik search for new keyword and group ideas, ya. Jadi jual gula merah. Ini adalah asumsi, ya, asumsi bahwa kata-kata ini dipakai orang. Ya, dari Google Suggestion tadi kan sudah ketahuan bahwa kata keyword ini memang disarankan oleh Google, ya. Ada lanjutannya bahkan keyword yang lebih panjang. Ya, kemudian yang perlu di set berikutnya adalah setelah kata kunci ini targetingnya. Targetingnya itu dari negara sama bahasa, ya. Di sini karena kita nasional gitu, ya, calon target pasarnya bangsa pasar nasional Indonesia, kita pilih country-nya Indonesia, bahasanya juga Indonesia. Ini adalah language, ya. Kemudian setelah targeting dari wilayah atau negara, kemudian bahasa sudah kita pilih, kita klik get ideas. Memang ini keluar, ya. Kita klik yang keyword ideas, kita klik menu yang keyword ideas. Nah, ini lihat, ini adalah pencarian data keyword, ya, rata-rata pencarian per bulan nih. Jadi jual gula merah ada 260 pencarian. Kemudian yang berkaitan dengan gula merah, ada harga gula merah ternyata lebih tinggi, ya. Harga gula merah ada 390 pencarian per bulan, ya, ternyata lebih banyak gitu. Kemudian yang lain, jual gula kelapa, jual beli gula merah 30. Kita bisa mengurutkan hasil ini dari yang pencariannya tertinggi ke terendah. Jadi tinggal klik ini aja, klik judulnya, ya, klik judul tabelnya ini. Nah, ini nggak berkaitan pastinya, ya, jual plastik, jual batok kelapa ini nggak berkaitan. Jual gula aren masih berkaitan, ya, sama-sama gula tapi beda pohon, ya. Ini beda pohon. Kita lihat ke bawah, gula jamnya, ya, kata lainnya dari gula merah ada 110 pencari, ya, ya. Artinya kata kunci jual gula merah itu berpotensi, gitu, ya, merah dan tinggi pencariannya, ya. Baik, kemudian hasil dari riset keyword ini bisa kita simpan, ya, ke Excel. Jadi kita tinggal klik tombol download ini, kita tombol download, kita klik, ya, kita klik, kemudian simpan to Excel, download. Nah, kemudian save file, ya, ada 95 keyword yang berhubungan, ya. Memang tadi ada yang ini misalnya agak menyimpang hasilnya, nanti bisa kita filter di Excel, ya. Di Excel bisa kita sortir, jadi hanya keyword-keyword yang mengandung kata kunci gula merah, ya. Nah, ini sudah downloadnya sudah selesai. Kita buka hasilnya, hasil di Excel-nya. Sebelum ke sana, saya jelaskan dulu di sini bahwa di sini ada competition, ya, yang suggested bid dan sebagainya. Kompetisi pencarian Google,
bukan. Tapi ini adalah kompetisi pemasang iklan yang menggunakan kata kunci ini. Ya, menggunakan kata kunci jual gula merah misalnya gitu ya. Jadi ini jarang yang menggunakan Google AdWords yang memasang iklan dengan menggunakan kata kunci jual gula merah itu, kalau seperti itu sangat jarang ya. Sehingga kompetisinya itu low, rendah gitu ya. Masih belum banyak yang menggunakan Google AdWords ya, semacam itu. Oke, baik. Nah, ini tadi data yang kita simpan ke Excel ya. Kita hanya memerlukan kolom keyword dan kolom average monthly search ya. Jadi ini kolom B sama D, yang lain nggak kita butuhkan ya untuk riset keyword. Yang lain, kolom lain bisa kita delete aja atau kita hide. Nah, kita delete. Kemudian currency-nya juga kita delete saja. Yang ini kita delete saja. Delete ya. Jadi ini yang kita pakai datanya. Kemudian berikutnya adalah saya akan memfilter data ini ya, hanya yang mengandung kata-kata gula merah saja. Ya. Kita caranya begini. Saya menggunakan Microsoft Excel 2007, kita akan filter datanya seperti ini. Ya. Kita klik menu data. Nah, jadi kita ini sorot dulu, kita sorot, kita pilih semua, klik menu data, ya, kemudian filter. Oke, saya ulangi, kita sorot dulu nih yang mau kita filter. Jadi saya hanya akan menampilkan data di kolom ini yang mengandung kata-kata gula merah sama gula Jawa ya, bisa jadi seperti itu, atau gula kelapa. Kita bisa ini, kita pilih, kemudian klik menu data, kemudian filter ya. Nah, ini akan muncul segitiga ya di pojok kanan atas dari kolom tersebut. Nah, kemudian kita pilih tag filter ya, kemudian kita pilih yang contains. Kita pilih yang contains ya, mengandung apa yang mau kita filter, apa yang mau kita munculkan gitu ya, adalah kata-kata gula merah ya. Kemudian atau kita pilih lagi di sini contain lagi adalah gula Jawa. Gula Jawa ya, kita off. Nah, ini adalah data-data keyword yang mengandung, saya perbesar biar lebih jelas, kata kunci jual gula merah, kata kunci gula merah dan gula Jawa ya. Ini jadi yang dimunculkan adalah kata-kata keyword-keyword yang mengandung gula merah dan gula Jawa. Ada jual gula merah 260 pencarian gitu kan, kemudian harga gula merah 390 pencarian. Kata-kata keyword-keyword inilah yang nanti bisa kita jadikan sebagai bahan optimasi di website kita, di YouTube kita, di Facebook kita, atau sarana-sarana online yang lain. Ini dipakai orang ketika dia mencari informasi mengenai penjualan di gula merah di Google, di internet gitu ya. Nah, data ini harus kita simpan, kita save Excel ya. Kemudian keyword ini reset keyword, kita masukin di my document gitu, keyword planner jual gula merah, kita simpan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu keyword planner ya. Kita bisa download tadi. Ini kita hanya butuh 2 kolom saja, itu kolom keyword dan kolom average monthly search, rata-rata pencarian dalam 1 bulan. Nah, ini hasilnya ya. Terus bisa kita filter ya. Oke, tools
riset keyword berikutnya adalah kita menggunakan Google Trend. Oke, itu sama, kita nggak perlu mengingat-ingat, cukup search Google Trend gitu aja ya, kita lakukan pencarian di Google Trend. Nah, kita langsung pakai ini, kita langsung klik yang pencarian urutan 1, Google Trend, google.com/trend. Nah, kalau Google Trend ini memang tidak muncul datanya di sini, ya, tidak semua kata kunci muncul. Oke, kita coba dulu jual gula merah. Tapi dengan 260 pencarian dalam 1 bulan, saya sanksi bahwa ada data ini di Google Trend ya. Jadi trend. Mungkin nggak ada, mungkin nggak masuk ke Google Trend. Ya. Nah, oh ada. Ternyata ada. Oh, tapi di bagian bawahnya nggak ada. Oke, kita seluruh dunia kita ganti ke Indonesia. Kita pilih negara Indonesia. Kita pilih, oh ini dia, Indonesia ya, terus kita pilih 12 bulan terakhir saja ya. Kalau ini dari 2004 ke 2014 kan 10 tahun terakhir, kita pilih yang 12 tahun terakhir. Ini data yang terbaru. Nah, kan penulisan tidak cukup kan untuk menggunakan grafik. Nah, kalau seperti ini kita akalin dengan menggunakan kata dasar saja ya. Gula merah. Gula merah. Nah, kita lihat kata kunci gula merah ternyata trendingnya meningkat ya, cenderung meningkat nih, cenderung meningkat. Gula merah. Nah ini dia, ini adalah kawasan, itu provinsi-provinsi yang banyak mencari kata gula merah. Kalau kota kita lihat, nah di Jakarta, Bekasi, Bandar Lampung, Medan, Yogyakarta, terbesar ternyata dari Jakarta. Oke, ini gula merah. Apa sih kata-kata kunci yang jadi tren di sana? Oh, ternyata bolu gula merah, kue gula merah, bolu kukus, resep bolu, manfaat gula merah, coding gula merah, harga gula merah. Jadi dari tren penelusuran teratas kata-kata gula merah itu, ya, kata-kata yang berisi buying keyword seperti jual sama harga, ya, ternyata ada trennya. Lihat, jadi harga gula merah, ya kan, ini adalah buying keyword ya, yang ternyata ada nih, jadi trennya. Kalau yang lain adalah informasi yang berkaitan dengan masakan-masakan gula merah. Jadi dari tren ini, sebagian besar berasal dari keyword-keyword yang berhubungan dengan resep yang, ya, nih bolu gula merah, ya, resep, kita lihat ke atas kan nih, bolu gula merah, ya, berkaitan dengan cara membuatnya barangkali. Ya. Nah, ini trennya. Ya. Ini penelusuran yang naik, ya, naik daun, naiknya besar gitu dibanding bulan-bulan yang lalu gitu ya. Bolu kukus, bolu gula merah, puding gula merah, ya, makanan-makanan berkaitan gula merah. Ini artinya apa sebenarnya? Kalau kita misalnya jualan gula merah, kita bisa menggait orang-orang yang berjualan makanan-makanan yang dibuat dengan menggunakan gula merah, ya. Ini bisa kita bisniskan juga akhirnya gitu kan. Jadi kita jual bolu gula merah, ya, jual kue gula merah gitu ya, bisa kita pakai gitu. Bisa kita jadikan toko online atau web yang jualan makanan-makanan yang berkaitan dengan gula merah. Nah, kita kan juga bisa kerjasama kan dengan
mereka kan gitu. Artinya kita bisa memasok gula merahnya ke mereka. Nah itu gunanya Google Trend ya, gunanya Google Trend seperti itu. Gitu. Itu penggunaan Google Trend untuk menganalisa ya, kota. Jadi misalnya nih kalau kita mau membuka toko yang sifatnya offline, ya, maka kita bukalah di Jakarta. Kita bikin ruko khusus jualan gula merah. Jawa Timur, di Jakarta, Makassar, Surabaya, Bekasi, ternyata banyak ini juga, Lampung, Medan, Yogyakarta. Kita kalau membuka toko offline di sana potensinya lebih besar dibanding dengan kota-kota yang lain. Gitu. Ya. Itu penggunaan Google Trend. Oke, itulah ini buying keyword ya. Jadi harga gula merah. Nah ini tren harga gula merahnya ya ternyata cukup stabil juga grafisnya. Ya. Oke, yang berikutnya langkah SEO yang berikutnya adalah on page SEO. On page SEO. Ya. Tadi kan R ya, research, kemudiannya O sekarang. Yang kedua adalah O, on page SEO. Yang pertama dari on page SEO adalah memasukkan keyword ke dalam alamat web. Ya, itu langkah yang pertama. Ya, jadi misalnya tadi jualgulamerah.com, jualgulamerah.net, atau kalau mau pakai gratisan blogspot misalnya jualgulamerah.blogspot.com. Ya, jadi memasukkan ke alamat web keyword-keyword yang tadi hasil riset. Ya. Kemudian ini contohnya ya, jadi ada kata keyword di dalam alamat webnya. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan keyword ke dalam website atau penyusun web, yaitu di bagian header di sana ada dua komponen yaitu title, web title sama web description. Kemudian di bagian badan keyword, di bagian badan website itu ada artikel ya, tempat kita posting. Artikel juga ada dua tempat ya yang mengandung keyword, yaitu di judul artikel ya, kemudian di badan artikel. Terus di bagian bawah biasanya di footer ya, di tulisan kecil gitu ya, biasanya di kredit ini juga bisa kita sisipkan keyword. Nah, on page mulai dari header, kemudian di badan web, kemudian di bagian footer itu kita isikan keywordnya. Ya, tentu saja di bagian title keywordnya keyword pendek ya, nggak bisa panjang sekali gitu kan, nggak bisa banyak keywordnya. Nah itu keyword utama biasanya yang kita jagokan untuk masuk halaman 1. Nah di bagian deskripsinya itu bisa panjang, bisa banyak keyword yang kita masukkan di bagian deskripsi. Ya, misalnya contohnya ini. Ya, ini adalah title, web title-nya ini. Ya, kemudian di bawahnya ada deskripsinya. Ya, deskripsinya bisa keywordnya lebih banyak. Nah, kita sebenarnya bisa mengakali ini ya, biar di sini yang muncul adalah branding gitu ya, atau nama toko atau nama usaha dalam menggunakan image. Ya, jadi ini sebenarnya image ini. Geotext distributor itu bukan teks ya, ini adalah image. Kata di sini sebenarnya jual geotekstil, keywordnya yang nempel di bagian title ini, ya. Tapi biar tampilan webnya itu bagus, nah kita tutup dengan image, begitu. Ya tertutupi, ya. Nah, itu istilahnya itu modifikasinya, ya, modifikasi untuk header. Oke, yang di bagian bawah ini adalah artikel. Nah, ini mengandung kata kunci, baik di judul artikel maupun di badan artikel. Nah, itu memasukkan keywordnya seperti itu. Kalau menggunakan blogspot ini mudah dilakukan ya, mengganti header ini, mengganti background header dengan menggunakan image itu mudah dilakukan. Ya. Dan web title-nya itu tidak nampak begitu, tidak muncul di sini. Oke. Yang berikutnya adalah memasukkan keyword
ke dalam HTML, ya. HTML ini adalah coding-coding penyusun web, ya, yang biasa, ya. Meta tag seperti ini, ya. Pada umumnya susunannya adalah seperti ini. Ada di title, ya, di head. Jadi bagian dari meta name description itu adalah meta description, kemudian di bawahnya adalah meta keyword. Yang ini adalah meta title tag. Nah, inilah yang bisa muncul di halaman pencarian Google, yaitu meta description. Ini yang muncul di halaman Google. Ya, contoh kita lihat. Ini saya ya, web jualan saya. Kita lihat web saya, akan saya, nah lihat bahwa ini adalah description-nya, ya. Ini juga bisa muncul di pencarian Google, jual tekstil bla 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 bla. Kita search jual tekstil. Jual geotekstil geomembran Indonesia. Coba perhatikan, jual geotekstil apakah sama? Bukan. Bukankah berbeda hal ini? Ya, bacaan ini itu tidak ada di tampilan fisiknya web, nggak ada. Ya, inilah yang namanya meta tag, meta description tag, ya, meta description tag, ya, meta description tag. Ya. Kemudian, nah, strukturnya seperti ini. Ya, memang ini agak sedikit kompleks ya ketika kita masuk ke dalam penyusunan HTML ini, karena kita kurang tanda ini aja, misalnya dia nggak mau di save, ya. Jadi kita harus tahu struktur bakunya dari meta description. Oke, on page SEO itu langkah-langkahnya sebenarnya sesederhana itu, ya. Paling biasanya yang jadi kebingungan orang adalah ketika bagaimana sih kita mengisi artikel di dalam web, ya, yang mengandung kata kunci. Nah, itu biasanya jadi pertanyaan, ya. Jadi intinya begini, untuk mengisi artikel di web, ya, di website kita, itu kita bisa cari di Google, ya. Biasanya yang bisa didapatkan adalah pertama itu ngomongin masalah deskripsi dari produk, jenis-jenisnya barangkali, ya. Kemudian yang kedua itu cara membuat. Kemudian yang ketiga cara memelihara, kalau barang itu berkaitan dengan selain makanan, gitu ya, dalam memelihara, cara memberkah, ya. Itu adalah bahan-bahan yang bisa kita masukin di website, ya, sebagai bahan artikel, ya. Kemudian kita bisa cari di Google, barangkali di Wikipedia ada. Nah, nanti kita modifikasi artikelnya, jadi tidak boleh sama persis yang sudah ada di Google, sudah ada di Wikipedia. Kita bisa melakukan modifikasi biar kita tidak dianggap persis, gitu. Langkah untuk membuat isi dari web artikel, artinya begini barangkali. Jadi isi on page, kita banyak ide lah sebenarnya, ya. Kalau kita bisa, kalau kita ada Google, banyak yang bisa kita dapatkan, gitu, melalui Google. Oke, berikutnya dari langkah SEO ini adalah link building, disebut sebagai backlink atau link building.
Ya. Apa sih link building itu? Ya, link building adalah live link, ya, live link yang menempel di website lain atau biasa disebut dengan anchor tag. Ya, artinya kalau hanya tag biasa saja yang kalau diklik itu tidak menghasilkan, tidak membuka web yang lain, ya, maka itu bukan jadi backlink. Kalau hanya teks biasa, live link yang menempel di website lain, begitu. Ya. Nah, kemudian untuk berikutnya kita harus mengetahui istilah-istilah dari backlink, link building, ya. Istilah-istilah yang berkaitan dengan backlink adalah yang pertama kemudian hosting, kemudian URL, PageRank, Alexa Rank, Page Authority, Extra Link atau Outbound Link, Inbound Link atau Backlink, dan do follow atau no follow. Yang pertama kita bahas domain. Domain itu apa sih? Domain itu alamat web. Ini loh, isparmo.id, detik.com, ya, alamat web lah intinya, ya, detik.com, sctv.tv misalnya, dan lain-lain. Itu alamat web. Yang berikutnya hosting. Hosting itu apa sih? Komputer tempat menaruh file website, komputer online, ya, yang bisa diakses oleh dari manapun. Itu hosting. Jadi kalau kita beli sewa hosting 1 tahun 100.000, nah itu ini maksudnya. Jadi komputer terhubung ke internet. Ya. Kemudian URL itu adalah alamat turunan website. Jadi kalau domainnya tadi misalnya isparmo.web.id, URL itu adalah isparmo.id misalnya /artikel atau /halaman, ya, misalnya dalam contoh ini info pelatihan, ya, itu URL. Oke, berikutnya PageRank. PageRank itu adalah ranking yang diberikan oleh Google berdasarkan backlink yang dimilikinya, jumlah maupun kualitasnya. Ya, nilainya itu dari NA atau tidak ada, kemudian 0 sampai dengan 10. Nah, kemudian PageRank itu ada 2 nilai, PageRank dari domain dan PageRank dari URL. Ya, oke. Kemudian untuk ngecek misalnya pakai ini. Ya. Instant PageRank, contohnya misalnya ini dari blog saya isparmo.id, domainnya itu PageRank-nya itu 4, ya, PageRank-nya 4. Kemudian salah satu URL dari web saya PageRank-nya 2. Jadi isparmo.id/info pelatihan itu PageRank-nya 2. Jadi bisa ada 2 nilai untuk PageRank. Kemudian yang berikutnya diberikan oleh alexa.com berdasarkan jumlah kunjungan web. Ini yang mempengaruhi Alexa, besar kecilnya Alexa adalah jumlah kunjungan web tersebut. Nilainya dari NA, jadi blog yang baru atau web yang baru dibuat itu biasanya NA, kemudian jutaan, 27 juta, sampai dengan 1 nilainya. Jadi kayak misalnya google.com itu Alexa-nya 1, karena jumlah kunjungnya sangat banyak. Detik.com itu 328, ya, katanya jumlah kunjungan dalam sehari ada 2 juta kunjungan, macam itu. Semakin kecil nilai Alexa berarti makin banyak kunjungan, ya. Alexa itu adalah akibat dari kunjungan web, ya. Jadi semakin banyak kunjungan maka Alexa-nya akan semakin langsing, semacam itu. Itu biasanya yang umumnya terjadi, ya, Alexa ranking. Kemudian yang berikutnya Page Authority. Ini sebenarnya hampir mirip dengan PageRank, yaitu ranking yang diberikan oleh MOZ namanya, moz.com, berdasarkan backlink yang dimilikinya, baik kualitas, relevansi maupun kuantitasnya. Nilainya dari tidak ada, ya, kemudian 1 sampai 100, ya. Itu cara cek misalnya menggunakan smallseotools.com.
Itu salah satu sarana tools online-nya. Nah, ini misalnya punya saya page authority-nya 47 atau 48. Domain authority-nya sekian. Domain authority-nya itu mirip dengan page authority, hanya kalau ini menyangkut nama domain. Ya. Itu page authority. Kemudian istilah penting berikutnya adalah external link. Itu link aktif keluar. Jadi kalau di ini contohnya misalnya artikel ya, artikel yang ada di link dari web lain yang saya masukkan ke artikel. Ketika diklik maka dia akan keluar ke web tersebut, menuju web tersebut. Itu disebut external link. Kemudian yang berikutnya, istilah berikutnya adalah inbound link atau backlink itu sendiri. Ya, jadi ketika web kita nempel di web, misalnya nih dalam ini contoh kita nempel di alexa.com, ya maka ini jadi backlink. Ya, ini jadi backlink ke web saya. Yang berikutnya, nah ini juga yang penting, no follow dan do follow nih. No follow itu apa? External link yang tidak diakui sebagai link keluar oleh search engine. Ya, dalam ini Google. Ya, kita pakai Google. Ya, cara ceknya adalah dengan melihat kode HTML-nya. Jadi diklik kanan, ya, view source code, maka link external link di situ ada tulisnya rel sama dengan nofollow, berarti itu nofollow. Jadi tidak diakui walaupun seperti ini misalnya tadi punya saya, ya, walaupun ada link keluar seperti ini banyak, anak saya jadikan nofollow, maka link ini tidak dianggap link keluar, ya, semacam itu. Ini no follow. Kalau do follow kebalikannya dari no follow. Di external linknya diakui sebagai link keluar oleh Google. Nah, oke. Ini tadi yang no follow ngeceknya klik kanan, view source code. Nah, ada tulisannya rel di sini sama dengan no follow. Ya, rel sama dengan no follow. Oke, kemudian berikutnya syarat-syarat backlink. Yang pertama setema, se-niche atau relevan. Kemudian yang kedua backlink makin tinggi makin baik. Kemudian yang ketiga page authority atau PA. Kemudian yang keempat external link dalam satu halaman yang do follow semakin sedikit makin baik. Yang kelima bukan web, porno, judi, Viagra, bajakan ya, karena ini web-web yang sebenarnya di blacklist oleh Google. Kemudian yang keenam itu high authority ya, anggapannya adalah high authority itu edu, gov, ACID, GoID. Kenapa disebut high authority? Karena domain-domain ini itu tidak bisa disewa atau dibeli orang seenaknya kecuali dia lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, ya. Ini pendidikan di Indonesia, ini pemerintahan di Indonesia. Itu syarat-syarat backlink. Contoh yang paling gampang backlink itu seperti ini, ya. Jadi kalau kita buka ini deptan.go.id, ya, kita buka. Nah ini banyak sekali orang yang menanam backlink di situ, karena biasanya artikelnya antara komentar dan artikel yang ada itu nggak nyambung sama sekali, gitu ya. Jadi nah ini misalnya nih, kita lihat artikel, judul artikelnya apa, mengambil sumpah jabatan pegawai sipil di Dijen Tanaman Pangan. Tapi lihat komentar yang ada di sini, tips mengatasi lemah syahwat, ya kan, obat tradisional jantung koroner. Itu kan ini sebenarnya ini adalah keyword kan, ini adalah link aktif, ini adalah anchor tag. Yang kalau dilihat misalnya perhatikan di pojok kiri bawah ini ya. Ini kalau diklik ini akan lari ke web jualan gitu loh, intinya dia itu nyari backlink sebenarnya ini ya. Nih. Nah, ini larinya ke sini ya. Larinya ke web jualannya dia gitu. Ini yang lain juga dilihat itu semuanya nyari backlink, intinya nyampah gitu istilah kasarnya ya. Ini nyampah nih orang nih gitu ya. Itu yang contoh yang paling klasik lah dari backlink adalah web comment. Jadi gimana sih ngisi komen backlinknya ya di sini.
Ini namanya isinya keyword gitu ya. Ini keyword yang misalnya atas itu, ini pengobatan varikokel, di sini berarti di sini pengobatan varikokel. Kemudian websitenya, ya website ini website kalau diklik larinya ke websitenya dia itu. Kemudian komentarnya ngasal aja, lihat komentarnya selamat pagi, terima kasih, informasi yang bermanfaat gitu, ngawur nggak masalah. Ya, kemudian di berikutnya ini captcha image ya, kemudian klik kirim. Nah, hanya sesimpel itu ya. Kalau pada web comment ya, itu contoh web comment-nya. Kemudian yang contoh backlink berikutnya adalah Alexa. Nih, Alexa. Ya, alexa.com, kemudian site info slash nama web kita, alamat web kita. Ya, nah ini Alexa. Jadi di mana sih backlinknya? Ini loh backlinknya. Ini loh backlinknya. Nah, ini lihat. Ini kalau diklik kan masuk ke web saya. Nah itu. Ini kan nempel di sini di Alexa. Ya. Ini jadi backlink buat saya. Nah masuknya kan ke web saya. Ya. Jadi ketika menanamkan backlink itu harus dipastikan, harus kita klik, harus diverifikasi. Bener nggak sih masuk ke web kita gitu, jangan-jangan kita salah ketik kalau tidak diverifikasi, ya macam itu contoh backlink dari Alexa. Kemudian yang berikutnya nih backlink dari .gov, ya kita lihat nempelnya di mana backlink itu nih .gov, kemudian ada di belakangnya ada alamat web saya. Nah, nempelnya di mana? Ini loh, nempel di sini. Coba diklik ya untuk memastikan bahwa itu memang masuk ke web kita. Klik. Masuk nggak ke web? Nah, ternyata benar masuk. Nah, itu berarti benar kita ngetik pada saat ngisi di sumber backlink gitu ya. Gitu. Kemudian contoh berikutnya, nah ini di chatbox chatting ya, di kolom chatting biasanya ada di sidebar sebelah kanan atau kiri ya. Ketika ada halamannya itu terus kita manfaatkan untuk menanamkan backlink, namanya menggunakan keyword, kemudian alamat webnya, komentarnya biasanya ngaco-ngaco aja, tes, terima kasih dan seterusnya. Nah itu juga kan dari backlink buat web kita ya. Contohnya misalnya ini di briefjournal.com ya, kita klik aja, kita lihat seperti apa sih yang namanya chatbox ini, atau kalau di Brave Journal namanya techboard gitu ya. Techboard kita lihat ini banyak yang langsung muncul gitu ya di chatboxnya dia, jadi tidak dimoderasi. Nah ini misalnya nih, ini ternyata techboardnya, tempat yang buat chatting ada gitu ya. Nih, namanya keyword, URL-nya ini adalah alamat web kita. Ya, nih lihat contohnya yang sudah pada masang di situ. Ini kan larinya lihat pojok kiri bawah ya. Ini kalau diklik kan lari ke webnya dia. Nah itu orang yang pada nyari backlink sebenarnya di situ. Oke, yang berikutnya, nah tipe-tipe backlink. Jadi yang tadi kita sebutkan tipe-tipenya adalah misalnya web comment tadi yang paling klasik, ya web comment yang tadi dari deptan.co.id, web info tadi yang alexa.com, redirect itu tadi yang .gov, kemudian ada RSS feed, ada chatbox, ada social bookmark dan lain-lain, masih banyak tipe. Ya, chatbox tadi yang di brief itu tipe backlink. Nah, kemudian cara mencari backlink itu disebut dengan teknik yang namanya footprint. Ya, tadi kita bisa dapat ini gitu kan, cara nyarinya ini rekomend itu seperti apa. Nah itu yang nyari yang mirip dengan alexa.com itu yang mana lagi. Kemudian yang mirip dengan ini, yang ini namanya redirect gov ya, itu seperti apa, itu namanya kita harus tahu yang namanya footprint. Contoh nih dalam web kasus ini web comment ya, footprint dari web comment contohnya seperti ini. Nah ini
Jadi kita ngandung kolom komentar site titik dua titik komen ya. Jadi mengandung kata-kata ini di bagian komentarnya, kemudian komen close. Jadi min komen close ini adalah kita membuang pencarian yang di kolom komentarnya itu ditutup ya, komen close ini. Nah, ini hasil-hasilnya ya. Misalnya kita cek ya, kita belum bisa memastikan apakah ada kolom komentarnya atau enggak kalau nggak kita lihat gitu ya. Nah, ini komentarnya seperti ini. Kita cek, kalau mau ngisi kita cek dulu di komentar yang ada di situ, apakah ada nggak di situ, muncul nggak komentar lain. Kalau ternyata tidak ada komen yang muncul, itu biasanya komentarnya dimoderasi ketat ya, jadi kita nggak usah isi semacam itu. Kemudian yang lain misalnya ini ya, kalau website yang berakhiran domain edu biasanya komentarnya ketat ya. Yang longgar itu biasanya kalau web moderatornya nggak ada gitu, jadi semua komen bisa masuk ya, beda dengan di luar negeri ya. Nah, ini kita cek apakah di situ ada komen, apakah kita bisa meninggalkan tagnya edu, ini cukup high authority gitu ya, karena itu. Nah, kalau tidak ada komentar yang nempel di sini, itu bisa dipastikan berarti komennya dimoderasi sangat ketat gitu ya. Footprint ya, kita belum nemu nih yang edu tapi yang bisa meninggalkan komentar ya. Yang akhirnya memang trial and error. Kita coba ini ya, siapa tahu bisa. Nah, itu contoh footprint untuk web comment untuk edu. Ya, leave comment. Oke, yang berikutnya web info misalnya. Web info. Jadi web-web yang mirip seperti Alexa itu apa saja sih yang bisa kita meninggalkan backlink di sana? Ya, kalau yang pertama kan Alexa tadi sudah. Nah, ini barangkali ya, Whois ya, info atau biasa disebut dengan Whois. Apakah kita bisa meninggalkan backlink di sana? Kemudian ada website informer.com, kita cek juga ya. Website informer ini web-web yang mirip-mirip dengan Alexa tadi ya, jadi memberikan informasi tentang website itu, misalnya informasi mungkin backlink-nya, informasi nama domainnya gitu ya, kita cek seperti ini. Jadi cara ya seperti ini, website informer. Nah, ini kita search. Nah, ada beberapa tipe website info yang tidak support alamat panjang. Jadi misalnya saya ganti dengan website yang isparmo.com, itu kan pendek ya. Kalau ini web ID ternyata yang dia tampilkan di sini itu web ID-nya saja, yang isparmo-nya ternyata hilang gitu. Kemudian website informer misalnya, nah ini lihat, ini kan nempel di sini ya. Nah, di sini ada tampilan web kita ya. Website informer ini bisa jadi backlink juga ya. Ini yang ini isparmo.com. Nah, ternyata ini jadi backlink gitu ya di website informer. Nah, itu contohnya kalau yang web info, tipe web info ya. Jadi footprintnya adalah seperti ini, site info gitu aja, sesederhana itu aja sebenarnya, sangat sederhana ya. Oke, berikutnya contohnya redirect. Redirect yang terkenal adalah redirect gov ya. Contoh backlinknya adalah seperti ini misalnya. Hasil yang pertama ini polytrauma.va.gov ya. Lihat footprintnya adalah seperti ini nih
site.2.gov disclaimer.asp kemudian URL. Nah, ini lihat. Nah, apakah di sini ada external link? Yang link yang keluar ternyata nggak ada ya. Sudah di sama dia ya. Oh, kan nggak ada. Hanya lihat ke bawahnya weather.gov ini. Apakah dia jadi bisa ada external link? Nah, ini contohnya ya. Ini ternyata bisa ya. Ini ada external link di halaman ini gitu. Kita cara mencari backlinknya ini hanya kita ganti ke alamat web kita aja. Ini sparmo.web.id. Ini. Jadi, nah lihat, ya kan? Ini kalau diklik ya masuk ke web saya. Nah, jadi itu contoh footprint ya, contoh footprint. Ya, saya mengumpulkan footprint itu dalam web blog saya yang namanya footprint.blogspot.com. Itu banyak footprint yang lain, tipe jenis backlink yang lain yang saya tulis di sini. Ini mulai dari penjelasan dasar apa itu footprint, kemudian kumpulan-kumpulan footprint dari web ada ini Guestbox, ada Edugov, ada forum gitu ya, ada banyak sekali ini footprint yang saya kumpulkan di sini. Nah itu, nah ini ada Edugov, kita bisa taruh di Google terus tinggal melakukan pencarian kita ya untuk menjadi sumber backlink yang lain gitu kan. Nah ini bisa dibaca silakan di footprint seo.blogspot.com ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk membangun backlink, link building juga bisa menggunakan software. Ya, salah satu contohnya adalah GSA Search Engine Ranker. Itu secara otomatis nih, kita kalau menggunakan software ini kita bisa membangun backlink secara otomatis mulai dari mencari, kemudian dia mensubmit atau menanam dan memverifikasi. Ini bisa dilakukan oleh software ini. Yang lain misalnya ada lagi Nohen SEO. Itu juga dia bisa mencari, menanam, kemudian memverifikasinya. Yang lain yang semi otomatis seperti Scrapbox itu dia mencari setelah ketemu sumber backlinknya itu banyak, kita baru submit. Itu semi otomatis. Atau yang terkenal misalnya Snook ya. Cuman ya ini berbayar ya, software backlink itu saya sih belum nemu ada yang betul-betul gratisan, itu nggak ada ya. Itu kalau mau pakai software, tapi intinya cara manual harus tahu dulu nih ya, biar tidak jadi senjata makan tuan ketika menggunakan ini brutal gitu kan, backlinknya sehari banyak sekali malah menurunkan ranking web ya. Jadi harus dipahami betul dulu nih manualnya baru menggunakan software. Oke, yang berikutnya adalah evaluation. Ya mungkin saya tidak sampai membahas sampai Google Analytics nih di evaluation ya, karena waktu kita terbatas. Evaluasi yang paling sederhana adalah menggunakan Google ya, untuk mengetahui kita sudah masuk di ranking berapa sih di Google, halaman berapa gitu. Nah, syaratnya begini kalau mau ngecek ranking di Google ya, kita tidak boleh dalam keadaan sign in ke Gmail. Jadi harus sign out ya. Itu syaratnya. Kenapa? Ketika kita sign in di Gmail, blog-blog yang kita buat blogspot ya, pakai Gmail ini bisa masuk dengan mudah ke halaman 1 gitu. Ya. Padahal kalau kita sedang sign out, nggak muncul barangkali di halaman 1. Gitu. Kemudian yang kedua, kita lakukan clear cookies sama cache. Ya. Cookies sama cache-nya kita bersihkan. Jadi seolah-olah kita kayak web baru, kayak browser baru. Ya. Terus klik tombol clear now. Ini adalah tombol clear cookies sama cache-nya di Firefox. Ya. Kemudian berikutnya kita juga bisa memantau ranking pencarian kita di Google itu menggunakan Free Monitor Google. Ya, kita bisa
mengecek beberapa keyword sekaligus gitu. Sebenarnya masuk di halaman berapa sih? Kemudian bisa kita cek sampai halaman 100 Google juga bisa, cuma nanti waktunya kan lama gitu ya. Jadi di bagian option ini bisa kita setting untuk ngecek sampai halaman berapa Google gitu. Ya, itu pakai software ini gratis, bisa di-download ya, silakan search saja di Free Monitor Google. Ya. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah menggunakan Google Webmaster Tools. Kalau pakai Blogspot kita gampang nih menggunakan Google Webmaster Tools ya. Nggak perlu langkah macam-macam untuk memverifikasi atau mendaftarkan web kita ke Google Webmaster Tools. Jadi di sini kita bisa ada data di bagian data search queries ini, ada data ini loh keyword tertampilnya berapa, impresinya berapa, terus diklik orang berapa kali. Ini dalam waktu 1 bulan biasanya nih ya. Kita bisa set waktunya nih Oktober sampai November. Diklik berapa orang. Apakah keyword ini betul kita unggulkan, kita optimasi gitu. Jangan-jangan kita salah mengoptimasi. Nah, ini jadi alat untuk memantau, mengevaluasi keberhasilan optimasi atau SEO kita, Google Webmaster Tools. Ya, kita juga bisa memantau backlink yang sudah kita ciptakan, ya, yang sudah kita tanam, apa saja benar nggak sih jadi backlink diakui Google atau enggak, begitu ya. Jadi Google Webmaster Tools juga, begitu, ya. Jadi itu barangkali diskusi atau paparan singkat yang mengenai SEO, ya. Jadi ada 4 tahap tadi yang mulai dari R, kemudian research, O on page SEO, L link building, dan E evaluation. Barangkali itu Mas Purba, saya kembalikan lagi ke moderator untuk